Haleluya, puji Tuhan, bertemu kembali lagi kita dalam Renungan 79 untuk hari ini. Sebelum kita menyambut firman Tuhan pada hari ini, mari kita katakan rise up sebagai penyemangat kita. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Biarlah itu terus menjadi semangat untuk kita dapat bergerak di dalam Tuhan dan berdampak di dalam Tuhan. Mari hari ini kita akan belajar dengan tema memelihara anugerah Tuhan. Dalam bacaan Kejadian 38 ayat 1 sampai ke 30, tapi akan saya bacakan di ayat 1 sampai ke 5 saja. Kejadian 38 ayat 1 sampai 5. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang Adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan, nama orang itu ialah Syua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Er. Sesudah itu perempuan itu mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shelah. Yehuda sedang berada di Kezib ketika anak itu dilahirkan. Pasal ini adalah pasal yang khusus untuk menceritakan tentang Yehuda. Jadi pasal ini adalah pasal yang sangat unik karena pasal ini di tengah-tengah dari pasal-pasal yang menceritakan kisah Yusuf. Jadi kalau kita lihat di pasal ke-37 dan di pasal 39 sampai 50 itu menceritakan cerita tentang Yusuf, bagaimana Tuhan membawa Yusuf penuh dengan keajaiban, dan disisipkan kisah bagaimana Yehuda ini diproses oleh Tuhan. Dan Yehuda ini mengalami kerumitan dalam hidupnya, dan kita akan belajar bersama mengenai hal ini. Dan Yehuda ini adalah saudara Yusuf yang mengusulkan untuk menjual Yusuf. Bisa kita lihat di Kejadian 37. Dan di sana dia bersama-sama dengan saudara-saudaranya membohongi ayahnya, yaitu Yakub. Namun kali ini kisah Yehuda, dia harus sendirian. Dia tidak dengan saudara-saudaranya, tapi dia sendirian. Kita semua tahu ketika dia bersama dengan saudara-saudaranya, dia memiliki hal jahat dalam hatinya. Dia mengalami kejatuhan dalam hidupnya dengan menjual adiknya Yusuf. Dan kali ini dia sendirian, dia pergi ke Kanaan. Dan kita bisa melihat dia bersama-sama saja mengalami kejatuhan, apalagi dia sendirian, meninggalkan saudaranya, meninggalkan keluarganya, bahkan dia meninggalkan Allahnya untuk pergi ke Kanaan. Dan kita akan melihat secara singkat bagaimana Yehuda ini diproses di dalam perikop ini. Saya akan jelaskan secara singkat di dalam ayat 1 sampai ke 5. Itu mengisahkan bagaimana Yehuda salah bergaul dengan orang Kanaan dan menikah dengan orang Kanaan juga, dan memiliki 3 anak laki-laki yang bernama Er, Onan, dan Shelah. Jadi kita bisa melihat di ayat tersebut bagaimana Yehuda memiliki sahabat dari orang Kanaan, dan akhirnya dia juga menikah dengan orang Kanaan juga. Dan disinilah dimulai bagaimana Yehuda mengalami kerumitan dalam hidupnya, kehancuran dalam hidupnya sebenarnya. Dan di ayat ke-6 sampai ke-11 ini mengisahkan tentang Yehuda menikahkan anaknya di usia muda yang bernama Er dengan Tamar, perempuan Kanaan. Namun Er ini berbuat jahat di mata Tuhan, lalu dia mati. Lalu karena masa itu masih memakai hukum perkawinan Levirat, yaitu perkawinan ketika saudaranya meninggal, maka istrinya diturunkan pada adiknya untuk menikahi istrinya, kakaknya gitu. Jadi ini mereka memakai hukum Levirat untuk menikahkan Onan pada Tamar. Dan di sini Onan juga mengalami atau melakukan penyimpangan dalam hidupnya. Lalu dia juga mati di kisah ini. Lalu karena tinggal si bungsu yaitu Shelah, dan kita semua tahu di sana
ayah dari Sheila, yaitu Yehuda sendiri, dia mengalami ketakutan kalau Sheila juga mengalami kematian seperti kakak-kakaknya. Untuk itu Yehuda mengutus atau menyuruh Tamar untuk kembali ke ayahnya, dan akhirnya Tamar kembali ke ayahnya, dan Yehuda seakan-akan mengingkari janjinya mengenai hak keturunan bagi Tamar. Lalu kita bisa melihat di ayat 12 sampai 23, di sana menceritakan kematian istri Yehuda dan kejatuhan dosa Yehuda dengan menghamili menantunya sendiri, yaitu Tamar, dengan cara Tamar menipu Yehuda. Dilakukan agar Tamar memperoleh hak keturunan dari Yehuda. Dan di sini jadi Yehuda menghamili Tamar karena dia mengira dia adalah pelacur ketika dia sedang dalam perjalanan, dan dia mengetahui bahwa ini adalah pelacur, dan dia menghampiri dia dan menghamili dia. Dan Yehuda tidak tahu bahwa itu adalah menantunya dia sendiri karena Tamar memakai bertelekung dan terselubung, dia menutupi wajahnya. Jadi Yehuda tidak tahu mengenai hal ini. Lalu di ayat 24 sampai 30 ini menceritakan kemarahan Yehuda saat mengetahui Tamar mengandung dan meminta Tamar untuk dibakar. Namun pada akhirnya Tamar bisa membuktikan bahwa Yehuda lah yang menghamilinya dengan menunjukkan bukti-bukti jaminan yang Yehuda berikan saat dia tidur bersama Tamar. Jadi Tamar meminta beberapa jaminan untuk dia tinggal tidur bersama Yehuda, seperti materai, tongkat Yehuda, dan lain-lain. Dan itu membuktikan bahwa Yehuda lah yang menghamili Tamar. Dan di sana Yehuda merasa menyesal dan dia mengakui bahwa dialah ayah dari anak-anak itu. Dan di sini kita bisa melihat kerumitan kisah Yehuda ini. Bagaimana dia mengalami kejatuhan demi kejatuhan, kerumitan dalam hidupnya. Dan kita bisa melihat terdapat dua anugerah Tuhan yang berlaku dalam kehidupan mereka, yaitu Yehuda dan Tamar. Yang pertama, anugerah pertobatan. Ketika berbuat dosa, Yehuda tidak langsung mati seperti anak-anaknya. Tuhan masih mengizinkan Yehuda untuk menyadari kesalahannya. Menarik di sini karena anak-anak Yehuda ketika berbuat dosa, mereka langsung mati. Tapi Yehuda diberikan kesempatan pada Tuhan untuk dia menyadari kesalahannya. Di dalam Kejadian 38 ayat 26 dikatakan, Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, "Bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Sheila anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu." Dan diakui bahwa perempuan itulah yang benar, dan dia mengakui bahwa dia melakukan kesalahan di hal itu. Dan puji Tuhan, Yehuda diberikan kesempatan untuk dia menyadari kesalahannya. Dan yang kedua yaitu anugerah kehidupan. Yehuda dan Tamar sama-sama hidup dalam kecemaran. Kita semua tahu dan mengerti mengenai kisah ini. Dan hidup dalam dosa, bahkan bisa dikatakan jauh dari kebenaran Tuhan. Mereka memakai cara yang kotor, hidup dengan cara yang kotor dan cemar. Tapi luar biasanya Tuhan menggenapi karyanya yang begitu dahsyat dalam kehidupan mereka. Tuhan memakai silsilah mereka untuk menjadi garis keturunan Kristus. Dan kita juga bisa melihat silsilah Kristus itu dalam Matius 1 ayat yang ketiga. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, dan seterusnya. Kita semua tahu kisah ini, dan ini pembuktian bahwa anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka begitu luar biasa. Ini juga membuktikan juga bahwa Tuhan ingin memakai orang-orang yang kotor menjadi silsilah Tuhan. Yaitu apa? Yaitu dia ingin memberikan anugerah bagi orang-orang yang kotor, bagi orang-orang yang sebenarnya tidak layak, tapi Tuhan layakkan. Dan Tamar serta Yehuda mendapatkan hal yang begitu luar biasa karena silsilah mereka dipakai menjadi silsilah Kristus. Dan ini adalah hal yang begitu ajaib, begitu luar biasa. Anugerah Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Dan kita juga akan melihat bagaimana cara kita memelihara anugerah Tuhan, belajar dari perikop ini.
Jadi ada 4 hal untuk kita belajar bagaimana cara kita memelihara anugerah Tuhan. Yang pertama, jangan meninggalkan kasih karunia Tuhan. Di dalam Kejadian 38 ayat yang pertama, pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Dan di sini kita semua tahu, jangan pernah kita meninggalkan kasih karunia Tuhan. Dan Yehuda melakukan kesalahan itu, dia meninggalkan keluarganya, saudara-saudaranya, ayahnya. Dengan kata lain, dia meninggalkan suara Tuhan yang selama ini membimbing dia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jangan salah bergaul. Pilihlah tempat untuk kita bertumbuh secara rohani. Jangan seperti Yehuda yang memilih orang Kanaan, orang yang tidak mengenal Tuhan untuk dia ikuti. Kita tahu kejatuhan Yehuda berasal dari nasihat-nasihat dari temannya ini, seorang Kanaan yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan saat dia jatuh dalam dosa dengan dia menghamili Tamar, itu pun dia bersama-sama dengan sahabatnya si Hira ini. Dia mengalami perjalanan bersama Hira dan dia mengalami kejatuhan di sana. Jadi jangan sampai kita salah bergaul. Kita harus memilih tempat pertumbuhan rohani dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan. Yehuda menjodohkan anaknya ketika anaknya masih terbilang sangat muda pada perempuan Kanaan dan membuat anak Yehuda tidak memiliki hidup yang benar di mata Tuhan. Dan ini menjadi hal yang cukup berbahaya ketika kita memutuskan sebuah keputusan tanpa melibatkan Tuhan. Lalu yang keempat, menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan adalah cara untuk kita memelihara anugerah Tuhan. Jadi menjaga kekudusan ini tidak hanya tentang perzinahan saja, tapi juga tentang bagaimana kita hidup, bagaimana tutur kata kita, bagaimana tindakan kita, bagaimana keputusan kita. Biarlah kita terus menjaga kekudusan kita dalam Tuhan. Saya tutup dengan ayat di Efesus 2 ayat 8 sampai ke 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi marilah kita hidup di dalam anugerah Tuhan, kita hidup memelihara anugerah Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan kita, firman Tuhan ini dapat menjadi hidup dan berbuah dalam kehidupan kita. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman pada hari ini Tuhan. Kau mengajarkan kami, mengingatkan kami Tuhan, untuk kami memelihara anugerah yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Biarlah kami dapat hidup di dalam anugerah-Mu, menjaga anugerah-Mu, menjaga kehidupan kami Tuhan untuk tetap suci dan kudus di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, kami mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib, mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Kami menyerahkan Tuhan segala sesuatunya dalam tangan-Mu, menyerahkan semuanya Tuhan, kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.